Kabarnya Hisham? Tes. Ada Khalid suaranya. Oh, Hisham gimana kabarnya Solih? alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah baik ya. Sudah sholat zuhur kan ya? Sudah, Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Sholat di masjid semua ya, karena laki-laki ya. Khalid bagaimana kabarnya Solih? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Sehat. Tadi kenapa? Ada masalah dengan mic-nya? Ya, Ustaz udah ngomong tapi nggak kedengeran tadi. Oke. Baik, tinggal Jabar ini. Jabar bagaimana Jabar? Kenapa? Tidak ada Iya suaranya? Ustaz, tadi Oh, ada ya. ada mikrofonnya. Baik, kita mulai ya materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz share terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai, Ustaz bacakan terlebih dahulu ya adab-adabnya. Nah, yang pertama ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala, kemudian bersungguh-sungguh ya, bersemangat. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu. Dengan cara apa? Dengan cara mencatatnya ya. Dengan cara mencatatnya. Tip. Untuk yang himpunan bagian, cara menghitung banyaknya himpunan bagian itu adalah dengan cara 2 pangkat N ya, Soli. Yang kemarin sudah dijelaskan ya. 2 pangkat N yang ini ya. Rumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya itu apa? N-nya itu banyaknya anggota ya. N-nya itu banyaknya anggota. Nah, contoh misalnya pada himpunan yang di sini memiliki anggota sebanyak A ya, yaitu sebanyak 1 saja. Nah, maka banyaknya himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 1 ya, 2 pangkat 1. Nah, maka banyaknya himpunan bagiannya adalah 2 ya. Karena 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Himpunan bagiannya adalah himpunan kosong dan A itu sendiri. Kemudian, apabila banyaknya atau himpunan tersebut beranggotakan A, B, dan C. A, B, dan C. Ini ya, A, B, dan C. Nah, maka banyaknya anggotanya adalah 1, 2, 3. Ada 3 ya. Anggota dia ada 3. Nah, maka himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 yaitu ada 8 ya. Ada 8 banyaknya himpunan bagiannya. Yang pertama adalah himpunan kosong ya. Kemudian bisa kita pisahkan ya menjadi A, B, dan C menjadi satu-satu anggota ya. Menjadi satu-satu anggota yaitu A, B, dan C ya. Baik. Kemudian bisa kita isi dengan 2 anggota, 2 anggota. 2 anggota, 2 anggota. Nah, jadi dari A, B, C ya. Ini menjadi, sebentar ya. A, B, dan C. Baik. Pasangannya adalah AB, AC ya. Kemudian B berpasangan dengan C ya. Nah, jadi sampai semuanya berpasangan semua ya. Sampai semuanya berpasangan semua. Jadi totalnya ada 3 ya. Kalau kita menjadikan
himpunan bagian tersebut menjadi beranggotakan dua-dua ya. AB, AC, dan BC ya. Jadi AB, AC, dan BC ya. Nah, jadi totalnya ada 3. Kalau kita isi himpunan bagian tersebut dengan dua anggota ya. Kalau misalnya himpunan bagiannya itu terisi oleh 3 anggota, nah maka hanya ada ABC saja, yaitu 1 ya. Nah, totalnya semuanya, semua dari himpunan bagian tersebut ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Totalnya ada 8 ya. Totalnya ada 8. Ini ada 1, ini ada 3 ya. Kalau kita isi satu, ada 3. Kalau kita isi menjadi 2 anggotanya, maka ada 3 ya. Kalau kita isi menjadi 1 atau menjadi 3 ya, menjadi 3 anggotanya, maka hanya ada 1 himpunan bagian. Maka totalnya ada 8 ya. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Totalnya ada 8. Nah, sesuai ya dengan rumusnya, yaitu 2 pangkat N ya. Jadi, kalau misalnya anggotanya ada 4, nah anggotanya ada 4, maka yang pertama kita cari himpunan bagiannya itu ya, menggunakan himpunan kosong. Kemudian kita isi menjadi beranggotakan 1 ya. Nah, A, B, C, dan D. Ini totalnya ada 4 ya. Kemudian kalau kita isi menjadi 2 anggota setiap himpunan bagiannya, maka akan ada AB, AC, dan AD ya. Kemudian kalau B, ada BC, kemudian BD ya. Sedangkan C ada CD ya. CD. Nah, jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya. Kemudian sama ya. Untuk yang menjadi 3 anggota ya setiap himpunan bagiannya ya. Yaitu menjadi ABC, ABD, ACD, BCD ya. Ini totalnya ada 4. Sedangkan kalau ada kita isi menjadi 4 anggota, maka hanya ada 1 ya. Totalnya maka semuanya akan berjumlah 16 ya, karena rumusnya apa? Rumusnya adalah 2 pangkat N ya. 2 pangkat N adalah 2 pangkat 4. Karena anggotanya di sini ada 4. Ini kalau mau menggunakan rumus 2 pangkat N ya. Terus bisa juga apabila menggunakan segitiga apa? Segitiga Pascal ya. Nah, apabila himpunan tersebut hanya memiliki 1 anggota, nah maka himpunan bagiannya akan berjumlah 2 ya. Nah, ini apabila jumlah anggotanya sama dengan 1 ya. Ini yang bagian atas apabila himpunan tersebut adalah himpunan kosong. Maka himpunan bagiannya ya hanya himpunan kosong tersebut ya. Nah, kalau jumlah anggotanya adalah 1, maka himpunan bagiannya adalah 2 ya. 1 tambah 1 seperti ini ya. Jadi, bagaimana cara menyusun segitiga Pascal? Cara menyusunnya adalah angka yang di tengah-tengahnya itu, adalah
penjumlahan yang di atasnya ya. Contoh misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. 1 tambah 2 itu 3 ya. 2 tambah 1, 3. Terus saja seperti itu ya. 3 tambah 3 sama dengan 6. Kemudian 1 tambah 3, 4 ya. 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, jadi kalau misalnya disuruh membuat segitiga Pascal, paham ya caranya ya. Yaitu setiap angkanya berada di tengah-tengahnya, maka itu merupakan penjumlahan dari dua angka yang ada di atasnya ya. Sip. Nah, cara menggunakannya, kalau yang di atas itu sebagai apabila himpunannya itu adalah himpunan kosong ya. Yang di sini merupakan himpunan kosong, tadi sudah dijelaskan ya. Kalau yang di sini, apabila jumlah anggotanya atau N-nya sama dengan 2 ya. Nah, yang sini N-nya sama dengan 3. Jadi urutannya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Baik, paham semua ya Soli ya? Untuk mencari jumlah atau banyaknya himpunan bagian. Paham. Nah, ini kalau misalnya kalau menggunakan segitiga Pascal, yaitu tinggal dijumlahkan saja. Nah, contoh ya, Ustadz kasih contoh misalnya yang bagian yang paling bawah ini anggotanya ada berapa? Anggotanya ada A, B, C, dan D. Maka ada 4 ya. Ada 4 anggota pada himpunan tersebut, A, B, C, dan D. Ada 4. Nah, untuk mencari jumlah himpunan bagiannya, maka tinggal kita jumlahkan semua. 1 tambah 4, tambah 6, tambah 4, tambah 1 ya. Yaitu berapa ini? 6, 16 ya. Jadi himpunan bagiannya adalah ada sebanyak 16 ya. Baik. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita belajar diagram Venn ya. Ini sudah kita pelajari semua ya. Tidak perlu ya, hubungan antar himpunan juga sama ya, sudah kita pelajari. Nah, ini irisan dua himpunan ya. Irisan dua himpunan belum kita pelajari ya. Baik. Lambang irisan itu seperti ini ya, lambangnya seperti ini ya. Nah, bisa dibaca irisan ya, bisa dibaca irisan atau juga bisa dibaca dan ya. Bisa dibaca dan atau bisa dibaca irisan. Terserah mau menggunakan yang mana ya. Nah, kalau irisan itu merupakan persekutuan ya, anggota persekutuan. Artinya anggota yang dimiliki bersama ya. Persekutuan atau bisa disebut anggota yang dimiliki bersama-sama. Jadi irisan itu anggotanya dimiliki bersama-sama. Contoh A dan B ya, A dan B. Jadi A dan B atau A irisan B boleh dibaca seperti itu ya. Boleh dibaca A irisan B atau A dan B juga boleh. Nah, bagaimana cara mengingatnya? Lambang irisan itu seperti ini ya. Mengingatkan kita akan huruf N ya. Mengingatkan kita akan huruf apa? Huruf N. Nah, jadi itu sama dengan dan ya. Bisa dengan cara mengingatnya seperti itu ya. Untuk lebih memudahkan. Nah, A dan B artinya apa?
Artinya himpunan dari anggota-anggota yang dimiliki bersama oleh A dan B ya. Contoh, apabila A-nya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan B adalah 2, 3, 5, dan 7. Nah, maka yang sama-sama saja yang menjadi irisannya. Yang sama saja, yang sama saja. Diingat, kalau A dan B, maka yang kita ambil adalah yang sama-sama saja. Maka A dan B adalah anggotanya 3, 5, dan 7. Paham ya, Solih ya? Paham. Paham, Ustaz. Kemudian gabungan, dua himpunan, gabungan. Lambangnya apa? Lambangnya seperti huruf U ya. Nah, ini lambangnya itu seperti huruf U. Bisa dibaca dengan atau. Bisa dibaca dengan atau. Nah, jadi untuk mengingatkannya, lambang gabungan ini, lambang dari gabungan ini seperti huruf U ya. Nah, jadi maka kita mengingatnya seperti huruf U. Ada pada kata atau ya. Tadi kalau dan lambangnya seperti N. Kalau atau itu lambangnya seperti U ya. Nah, contoh lagi misalnya A atau B ya. A atau B. Ini bisa dibaca A atau B. Bisa juga dibaca A gabungan B ya. A gabungan B. A atau B itu merupakan himpunan yang diisi oleh kedua himpunan A dan B ya. Yaitu 1, 2, 3, 5, 7, 9 ya. 1, 2, 3, 5, 7, 9 ya. Jadi semuanya kita tulis yang ada di A dan B. Semua yang ada di A dan B kita tulis. Semua yang ada di A dan B kita tulis. A atau B itu berisi 1, 2, 3, 5, 7, 9. Semuanya kita tulis ya. Nah, kalau tadi A dan B itu hanya yang sama-sama saja. Kalau tidak sama, tidak usah ditulis. Kalau A dan B isinya adalah 3, 5, dan 7 saja. 1, 2, 9 tidak perlu ditulis. Karena bukan irisan atau bukan dan ya. Bukan A dan B ya. Kalau 1, 2, dan 9 itu ya. Paham semua ya, Soli ya? Sampai sini ya. Paham, Ada yang Ustaz. sebelumnya sudah pernah belajar himpunan? Ya. Sudah ya? Di kelas Iya. berapa? Ini, kelas ini. Oh. Enggak, maksudnya di kelas di SD sudah pernah dipelajari belum? Belum, Ustaz. Belum, Tapi saya belum pernah ya. belajar, saya kan les juga. Oh, sudah les juga ya. Di tempat lesnya disebut atau dan juga kan ya? Iya, sekarang udah aljabar kok saya di lesnya. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian ada selisih ya. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B ya. Dinotasikan dengan A minus B gitu ya. A selisih B ya, bisa dibaca seperti itu ya. Atau juga A strip gitu. A strip B gitu ya. Apa itu? Yang seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Contoh ya.
S selisih P ya. Sementara S itu terdiri dari 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10. Baik, kita tulis ulang saja ya. Kita tulis ulang saja. Contoh misalnya S itu sama dengan himpunan yang terdiri dari 1 sampai 10 ya. Himpunan yang terdiri dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian P. P-nya berapa? P-nya adalah himpunan yang beranggotakan 2, 3, 5, dan 7 ya. Kemudian ditanya S selisih P ya. Maka yang kita jawab adalah, nah, himpunan S kita kurangi atau kita hapus ya yang ada pada himpunan P ya. Contoh, misalnya 2 kita hapus ya karena ada pada P ya. Kemudian 3 kita hapus karena ada pada P ya. Kemudian 5 juga kita hapus karena juga ada pada P. Kemudian 7 juga kita hapus ya karena ada pada P. Nah, maka S selisih P adalah anggota yang berisikan 1, 4, kemudian 6 ya, kemudian 8, 9, dan 10 ya. Paham kira-kira ya maksudnya selisih itu ya? Nah, tadi kita sudah belajar irisan, kemudian gabungan. Sekarang kita belajar selisih. Nah, artinya himpunan selisih itu maksudnya apa? Misalnya selisih S dan P ya, S selisih P ya. Nah, maka kita keluarkan himpunan yang ada pada P terhadap himpunan S ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Solih? Paham ya kira-kira ya? Sudah ada 3 yang kita pelajari hari ini ya. Ada irisan, ada gabungan, sekarang kita belajar selisih ya. Abdullah, paham Abdullah? Paham Ustadz. Baik, kita lanjutkan. Oh, ternyata ada. Ternyata ada jawabannya ya di sini ya. Baik, kita ulas sedikit ya. P selisih Q. Nah, maka kita hilangkan ya himpunan Q yang ada pada P. Baik. Nah, 3 kita hilangkan karena ada pada Q ya. Kemudian 5 juga sama. Nah, 7 juga sama ya. Nah, maka P di P selisih Q adalah 2 ya. Merupakan himpunan yang terdiri dari 2 saja. Jawabannya yang ini ya. Nah, jadi jangan diisi 2, 9 ya. Jangan ya, salah ya. Karena yang ditanya adalah P selisih Q. Nah, maka yang kita keluarkan dari P adalah himpunan atau anggota-anggota yang ada pada himpunan Q ya, yang masuk ke dalam P ya. Baik, kemudian Q selisih P. Nah, ini langsung kita coret saja, kita keluarkan saja dari himpunannya. 7 juga sama ya. Nah, maka Q selisih P adalah 1 dan 9. Anggotanya adalah 1 dan 9 ya. Jangan dimasukkan 2 juga. Cukup yang himpunan Q saja yang dikeluarkan oleh himpunan P ya. Jangan ikut-ikutan memasukkan yang di himpunan P ya. Baik, kita lanjutkan. Komplement ya. Apa sih komplement itu? Komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota semesta ya, tetapi bukan anggota A. Komplement A
dinotasikan dengan A pangkat C gitu ya, atau A tanda petik gitu ya. Nah, jadi A komplement bisa dinotasikan dengan seperti ini ya, atau juga seperti ini ya. Artinya, komplement A maksudnya itu adalah seluruh anggota semesta, tetapi bukan himpunan A, tetapi bukan himpunan A ya. Contoh ya. Contoh misalnya diketahui himpunan semestanya adalah 1 sampai 10. Himpunan semestanya adalah 1 sampai 10 ya. Kemudian ditanya, oh ya masih ada lagi ya. Jika A itu adalah 1, 2, 3, dan 4, kemudian B adalah 2, 3, 5, dan 7, maka tentukan anggota A atau komplement A ya. Komplement A sama dengan Nah, komplement A artinya seluruh himpunan semesta dikurangi apa? Dikurangi himpunan A ya. Himpunan semestanya ada apa saja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya himpunan semesta ya. 8, 9, 10 ya. Sementara himpunan A kita ketahui ada beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka tinggal kita coret saja ya, yang sama-sama ya. Maka komplement A adalah 5, 6, oh ya ada 7 ya, ketinggalan 7-nya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, artinya komplement A merupakan seluruh himpunan semesta yang dikurangi atau selisih dari himpunan A ya. Kemudian komplement B. Komplement B bisa menyebutkan apa saja anggotanya komplement B? Ya Ustadz. Komplement B apa saja, Dias? Diketahui B-nya itu 2, 3, 5, dan 7. Nah, maka komplement B-nya apa saja? Komplement B-nya 2, 3, 5, 7 ya Ustadz. Itu himpunan B. Kalau ditanya komplement B sama dengan berapa, apa saja anggota dari komplement B? Tadi sudah Ustadz kasih contoh ya. Komplement A itu merupakan himpunan semesta dikurangi atau selisih A ya. Jadi komplement A adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau komplement B apa saja, Dias? Sementara himpunan B terdiri dari 2, 3, 5, 7. Komplement B-nya adalah Abdullah. Komplement B-nya apa saja, Abdullah? Komplement B-nya. Iya, apa saja? 1, 4, 6, 8, 9, 10.
1, 4, 6, 8, 9, 10. Masya Allah, tabarakallah. Baik, dia sudah paham? Ya Ustadz. Nah, jadi komplemen B maksudnya adalah himpunan semesta selisih dengan B ya, selisih dengan B-nya ya. Nah, jadi himpunan semestanya itu kita keluarkan anggota-anggotanya yang dimiliki oleh apa? Oleh B ya, oleh B. Baik, dicatat dulu ya, Solih ya. Silakan dicatat ya. Karena mau dihapus habis ini ya. Betul, Ustaz. Sudah ya? Udah Ustadz. Baik, kita lanjutkan ke C ya. A dan B atau komplemen dari A dan B. Bagaimana cara mencarinya? Kita cari dulu A dan B-nya apa saja. A dan B. Kalau A dan B artinya anggotanya itu dimiliki bersama ya, A dan B. Nah, Hisham, A dan B-nya beranggotakan apa saja? Beranggota 2 dan 3. 2 dan 3 ya, yang dimiliki bersama adalah 2 dan 3 ya. Nah, A dan B-nya beranggotakan 2 dan 3. Kemudian, komplemen dari A dan B adalah apa saja dia? 1, Diketahui A dan B adalah 2 dan 3 anggotanya. Maka A dan B, komplemen A dan B adalah 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. benar ya. Jadi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ahsanta. Dias. Insyaallah cepat Dias ya. Baik, silakan dicatat Solih. Kita Ustaz. sudah belajar apa saja ya tadi ya? Udah belajar gabungan, belajar irisan, belajar selisih, belajar komplemen ya. Sudah 4 ya kita belajar ya. Coba kita lanjut, ada apa lagi di sini ya? Oh, ada sifat-sifat operasi apa ya ini ya? Jika A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, B memiliki anggota 3, 4, 5, dan C memiliki anggota 4, 5, 6. Maka A dan B adalah 3 dan 4. Dan B dan A adalah himpunan yang beranggotakan 3 dan 4 ya. Tampak bahwa A dan B sama dengan B dan A. Oh, kita belajar sifat-sifat ya. Nah, jadi sifat komutatif ya. Berlaku sifat komutatif pada irisan ya. Pada irisan berlaku sifat komutatif ya. Jadi A dan B itu sama dengan B dan A. Maksudnya apa? Nah, jadi anggota-anggota yang ada pada A dan B itu sama isinya dengan anggota yang ada pada B dan A. Jadi kalau kita bolak-balik itu sama saja ya. Contoh misalnya A dan C ya, A dan C. Nah, ini maka sama dengan C dan A. Kalau kita bolak-balik
itu sama saja anggotanya ya. Anggotanya sama saja ya. Nah, ini merupakan sifat komutatif namanya ya. Dibolak-balik tetap sama saja ya. Dibolak-balik A dan B dan A sama saja. A dan C dan A sama saja ya. Kalau Ustadz ingatkan lagi pada penjumlahan, pada perkalian itu juga berlaku sifat komutatif ya. Contoh misalnya 4 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 4. Jadi dibolak-balik hasilnya sama saja. Nah, ini merupakan sifat komutatif namanya ya. Namanya adalah sifat komutatif. Jadi sifat komutatif itu kalau kita bolak-balik hasilnya sama saja ya. Baik, kita lanjutkan. A dan B 3 dan 4 ya. B dan C 4 dan 5 anggotanya ya. Ternyata juga bisa berlaku sifat asosiatif ya. Atau sifat pengelompokan ya, sifat pengelompokan. Nah, jadi di sini kita ketahui A dan B, kemudian kita kerjakan dulu ya, A dan B kita kerjakan dulu, kemudian kita cari, kemudian kita iriskan lagi dengan C, maka hasilnya adalah 4 ya. Anggotanya hanya 4 saja. Apabila kita mengerjakan B dan C dulu, apabila kita mengerjakan B dan C dulu, nah, baru kita iriskan dengan A, maka hasilnya juga 4 ya. Nah, ini merupakan sifat asosiatif atau sifat pengelompokan ya pada irisan. Jadi sama hasilnya ya. Nah, kalau pada penjumlahan itu contohnya misalnya 4 ditambah 6 ditambah 3 ya. Kita mengerjakan yang di sini dulu itu juga akan sama hasilnya dengan misalnya 4 ditambah 6 ditambah 3 dan 6 ditambah 3 yang kita kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, ini Ustadz mengingatkan lagi ya, kalau sifat asosiatif dilakukan pada penjumlahan ya, hasilnya akan sama saja. Nah, sifat asosiatif seperti ini ternyata juga berlaku pada irisan ya, berlaku pada irisan. Baik, kita lihat lagi ya. Jika himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3, B terdiri dari 3, 4, 5, dan 6, dan C terdiri dari 3, 6, dan 7 ya. Kemudian kita dapatkan B atau C itu adalah 3, 4, 5, 6, dan 7. A dan B-nya adalah 3 saja. Dan A dan C-nya adalah 3 ya. Kemudian apa? Nah, baik. Jadi sifat distributif juga berlaku ya, juga berlaku pada irisan dan gabungan ya. Pada irisan dan gabungan ya. Sifat distributif itu contoh pada penjumlahan, misalnya, sebentar, misalnya 4 dikali 2 ditambah 2, 2 ditambah 3 misalnya ya, 2 ditambah 3. Nah, kalau sifat distributif, maka yang kita distribusikan adalah 4-nya ya, 4 dikali 2. Kemudian ditambah 4 dikali 3 ya. Nah, ini merupakan sifat distributif ya pada perkalian dan penjumlahan ya. Nah, ternyata ini juga bisa
berlaku pada himpunan. Contoh misalnya A dan B atau C ya. Maka bisa kita lakukan pendistribusian menjadi A dan B, kemudian atau A dan C ya. Jadi didistribusikan menjadi A dan B. Nah, kemudian ataunya jangan lupa, di sini ada atau ya, di sini ada atau. Kemudian A dan C ya. Sama persis seperti distribusi pada operasi bilangan bulat ya, sama persis ya. Jadi insya Allah mudah dipahami ya, karena sering kita menghitung seperti itu ya. Kemudian diagram Venn. Misal diketahui S adalah himpunan huruf abjad dari A sampai Z. I himpunan huruf penyusun kata ibu. V merupakan himpunan huruf vokal. Nah, baik. Maka diketahui himpunan tersebut adalah sebagai berikut ya. Tadi diketahui bahwa himpunan I itu merupakan beranggotakan ibu ya, huruf-huruf penyusun ibu. Nah ini ya, maka anggota dari I adalah I, B, dan U. Sementara V itu merupakan himpunan yang beranggotakan huruf vokal. Maka kita tulis anggotanya adalah A, I, U, E, O ya. A, E, I, O, U. Nah, sama saja ya. A, I, U, E, O intinya ya. Kemudian himpunan semesta. Himpunan semestanya adalah semua abjad ya. Nah, maka diagram Venn-nya akan seperti ini ya. Diagram Venn-nya akan menjadi seperti ini ya. Jadi himpunan I himpunan I-nya adalah ibu ya, ibu. 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 Kemudian himpunan V adalah huruf vokal. Himpunan V adalah beranggotakan huruf vokal. A, I, U, E, O ya. Nah, di antara anggota-anggota I dan V itu ada yang sama, yaitu I dan U ya. Nah, maka ini adalah irisan atau dan. Jadi irisan atau dan I dan V itu anggotanya adalah I dan U ya. Nah, kalau yang menjadi irisan dia akan berada di tengah-tengah ya, di antara tengah-tengah I dan V. Nah, ini menjadi irisan di sini. Ini menjadi irisan. Dia letaknya berada di I, berada di V. Letaknya ada di I dan V. Letaknya ada di I dan V ya. Kemudian I atau V. Kalau I atau V, maka isinya adalah semuanya ini yang di sini ya. Yaitu I, B, U, A, E, O ya. Nah, kalau gabungan, maka gabungan semuanya yang ada di sini ya. Gabungan semua yang ada di sini. Yaitu I, B, U, A, E, O. Terus bagaimana untuk anggota-anggota semesta yang tidak termasuk ke dalam I dan V? Nah, maka letaknya ada di luar.
letaknya ada di luar dari I dan V. Letaknya di luar I dan V. Contoh misalnya C. Nah, C bukan merupakan anggota dari I dan V, maka letaknya di luar I dan V ya. Tetapi merupakan himpunan semestanya ya. Merupakan himpunan semestanya ya. Misal ditanya komplement dari I atau V ya, komplement dari I atau V. Nah, maka jawabannya adalah yang di luar sini ya. C, D, F, G, sampai Z ya, semuanya ya. Nah, ini semua ini adalah komplement dari I atau V ya. Semuanya ya, ini adalah komplement dari I atau V ya. Baik, sampai sini paham semua ya tentang diagram Venn ini ya, Solih ya. Paham. Ustaz. Paham ya? Insya Allah paham Ustaz. Masya Allah. Baik, kita lihat ada apa lagi di depan. Oh, ini sudah Ustadz jelaskan ya. Tidak perlu. Ini juga tidak perlu ya. Sudah dijelaskan. Sama, ini juga tidak perlu, sudah Ustadz jelaskan ya. Oh, habis ternyata materinya. Baik. Kemudian kita, karena masih ada waktu ya. Nah, kita bisa mencoba ya. Kita bisa mencoba ya. Hisham. Iya, Ustaz. I selisih V. Ada apa saja I selisih V? I selisih V. I dan U. Itu I dan V ya, itu I dan V. Kalau I selisih V, maka jawabannya adalah B. I selisih V adalah B ya, anggotanya adalah B saja. Paham nggak? Jadi I dikurangi anggotanya yang dimiliki oleh V ya. Nah, tadi diketahui anggota dari I adalah ibu ya, ibu. Kemudian anggota dari V adalah A, I, U, E, O. Nah, maka I selisih V adalah kita keluarkan yang anggota-anggota dari himpunan I yang ada pada V ya. Maka akan menyisakan huruf B saja. Maka I selisih V adalah B ya. Paham ya Hisham ya? Paham. Kalau V selisih I, apa saja anggotanya? Selisih I. V selisih I. Apa saja anggotanya? Hisham. A, E, O. Nah, benar ya. A, E, O ya. V selisih I adalah A, E, O. V selisih I adalah A, E, O ya. Ini ya, V selisih I adalah A, E, O ya. Benar. Ahsanta. Kemudian Dias. A gabungan V. A atau V. Apa saja anggotanya Dias?
Gabungan V. Iya. A atau V. Apa IU saja yang anggotanya? IU. Kenapa? Itu A dan V. Itu A irisan V. Kalau I irisan V itu ya. Kalau I gabungan V, yang mana saja anggotanya? Dia Semuanya. apa saja? Semuanya. Yang mana? Ya itu semuanya yang di itu hijau sama merah. Benar ya. Yang ada pada hijau dan merah itu ya, yang termasuk di dalam lingkaran hijau dan merah ya. Kemudian Jabar. Jabar, I dan Iya, V, Ustaz. apa saja anggotanya? A, B, A, B, I, U, E, O. I dan V, I dan V. I irisan V, Oh, I dan U. I dan U ya. Jadi I irisan V adalah I dan U anggotanya ya. Iya. Jadi dimiliki bersama I dan V. Abdullah, Ya Ustaz. komplement dari I apa saja? Eh, apa Ustaz? Komplement dari I. Apa ya? Komplement, nggak tahu Ustaz. Tidak tahu. Tadi kan sudah dikasih tahu ya, bahwa komplement I artinya S selisih I. S selisih I, maka komplement I adalah seluruh anggotanya kecuali B, I, U ya. Jadi komplement I adalah A, E, O, kemudian C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z ya. Nah, kecuali BIU ya, kecuali BIU. Jadi semuanya kecuali BIU. Abdullah, coba komplement V. Apa saja komplement V, Abdullah? Komplement V, maka ya semuanya juga kecuali A, I, U, E, O. Kecuali A, I, U, E, O, maka itu merupakan komplement V. Yaitu B, C, D, ini ya. B, C, D, F, G, H, I. Mana I? Oh, I termasuk himpunan V ya, bukan komplement V. Kemudian K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ini semuanya merupakan komplement V. Artinya bukan termasuk himpunan V ya. Jadi himpunan semesta dikurangi himpunan V-nya ya. Sampai sini paham ya, Soli ya? Mudah ini insya Allah. Nah, jadi komplement itu artinya himpunan semesta dikurangi atau selisih dari himpunan tersebut ya. Ustaz tulis ya, misalnya komplement V, maka itu sama dengan himpunan semesta dikurangi V. Komplement I. Oh, kebalik. Afwan ya. Komplement I. Maka itu sama dengan himpunan semesta dikurangi I. Atau selisih I. Seperti itu. Baik. Sampai sini paham ya, Soli ya?
Dipelajari lagi ya di rumah ya, Solih ya. Dipelajari lagi di rumah. Insya Allah mudah ya. Nah, insya Allah mudah. Maka dicoba-coba saja soal-soal latihan yang ada di buku. Soal-soal yang ada di buku dikerjakan ya. Nah, insya Allah semakin banyak kita berlatih, semakin menguasai ya nanti ya. Apabila nanti terjadi kendala dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku, maka bisa tanyakan ke ustadznya ya. Tanyakan saja ke ustadznya ya. Baik, sebelum Ustadz akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Enggak, Ustaz. Tidak ada. Baik, kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa asyhadu an la anta ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu ilaik. Baik. Barakallahu fikum. Semoga ilmu-ilmunya bisa diserap dengan baik ya, solih sekalian. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.